Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallat imra'atu khumusaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Ini buat perempuan nih, ini untuk para istri enak banget dia. Gitu ya, mau masuk surga ngapain tuh? Mau masuk surga cuman 3. Yang pertama, dia sholat 5 waktu beres. Dia puasa Ramadan beres. Habis itu ngapain? Taat sama lakinya. Gitu ya. Masya Allah. Dia taat sama lakinya, sama suaminya, insya Allah surga. Dan boleh dari pintu mana aja tuh, surga mana aja dia boleh tuh. Masya Allah. Ini syaratnya. Cuman ini harus kita sampaikan kepada istri kita. Karena itu jemaah sekalian, kita ajak, kita suruh bini kita ngaji. Paling enak punya bini solehah. Dia ngerti agamanya, dia ngerti kewajibannya. Gitu ya. Bayangin kalau dia udah ngaji dan dia paham, dia lebih taat sama lakinya daripada emaknya sendiri, daripada bapaknya sendiri. Itu kewajiban dia tuh. Jadi kalau istri kita udah ngaji, paham yang namanya Islam, paham yang namanya kewajiban dia sebagai seorang istri, udah kita asik aja dah. Jadi kuncinya di mana? Suruh dia ngaji. Kalau kita nggak bisa ngajarin, suruh dia ngaji. Lah kalau kita bilangin ini hadis dia, bisa jadi dia marah. Abang bisa aja, ini biar saya tahu atau gimana sih gitu. Dia kadang ngelawan tuh sama kita. Ini justru yang nyampein harusnya gurunya dia tuh, guru ngajinya dia. Kalau bini taat Pak, Masya Allah enak banget dah. Kita mau ngapa-ngapain enak. Tapi kalau kita mau keluar rumah, kita berantem sama bini kita, ngapa-ngapain kagak enak. Di kantor depan komputer kagak enak juga mikirnya. Di rumah ntar gue pulang bagaimana ini, bini gue masih marah-marah sama gue gitu. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bahwa pentingnya istri kita juga mengaji, mengenal yang namanya Islam. Saya akan membahas mengenai ini, yaitu bahwa ada istri yang durhaka terhadap suaminya. Istri yang durhaka terhadap suaminya. Bahasanya nusyuz gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Tuh, istri ini, para istri dengerin yang lagi live. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, ngajak tidur mau dikelonin, namun istrinya enggan kagak mau, lalu suami bermalam dalam keadaan marah. Kan kalau kita mau tuh, kita kepengen banget nih. Kita pengen banget, bini kita kagak mau, ya Allah rasanya kita gregetan gitu. Kesel banget tuh kita, orang pengen. Dan dia lagi kagak halangan. Kalau lagi halangan dia nolak, wajar, emang kagak boleh. Ini dia lagi kagak halangan, kita pengen banget, ya Allah dia nolak, kesel banget kita. Apalagi sampai digabrukin pintu, matiin lampu, ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Sampai lakinya marah itu, malaikat melaknat istrinya itu sampai waktu subuh. Masya Allah, dilaknat dia malaikat. Nih ya,
Ini dengerin nih ibu-ibu nih. Bapak boleh sampai juga ke ibu-ibunya. Gitu ya. Jadi ini salah satu cara Islam menjaga suami itu. Yang kedua adalah istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ada nggak? Ada yang begini. Nah kita bacain nih hadisnya nih. Kita bacain hadisnya. Istri yang tidak berterima kasih terhadap suaminya dan dia termasuk durhaka. Gitu ya. Saya akan baca hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nas yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ikhdahunnal ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita, perempuan, ibu-ibu nih. Mereka kufur atau mengingkari. Ada yang nanya, beliau ditanya, apakah mereka kufur mengingkari Allah? Rasulullah bersabda, mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan suaminya. Tuh, lakinya udah baik banget, lakinya udah kerja setiap hari banting tulang gitu ya, peras keringat banting tulang, padahal kagak. Pokoknya dia kerja dari pagi sampai sore pulang gitu setiap hari. Itu kan kebaikan dari suami, tapi dia ingkari gitu ya. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkannya darimu, dia berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Tuh begitu tuh. Kita laki ini udah kerja, kadang ada yang dari pagi sampai sore, ada yang dari pagi sampai malam lagi gitu ya, keras keringat banting tulang. Tapi bini kita, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Cuman gara-gara kita salah sedikit doang, bini sampai ngomong begitu. Itu ciri-ciri bini durhaka, ciri-ciri istri durhaka. Dia ngata begitu doang tuh gitu ya. Ya Allah. Jadi ini harus disampaikan nih kepada para istri nih. Kalau kemarin kan kita enak-enak aja tuh, kita bilangin sama suami, kalau istri marah kita diam aja. Itu buat istri tuh poinnya tuh. Kalau istri marah diam aja. Mau dicontohin sama sahabat, dicontohin sama Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kalau bini kita marah diam aja udah. Karena apa? Karena dia udah capek ngurusin rumah tangga kita. Nah gitu. Nah sekarang dia kita bilangin tuh bahwa ada juga ciri-ciri istri yang durhaka gitu. Jangan sampai istri kita kayak gini nih gitu. Ama laki songong, kalau bahasa Betawi songong. Aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Ya Allah gitu ya. Ini ciri kedua. Ini ciri kedua dari wanita yang durhaka terhadap suaminya. Nah, ciri yang ketiga adalah menyakiti suami. Ini dia. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zini qatalakillah fa innama huwa 'indaka dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Ini hadis dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi SAW. Beliau bersabda,
Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, tuh Masya Allah, kita dijanjiin oleh Rasulullah SAW bakal punya istri bidadari. Jadi dia nungguin aja nih. Kisahnya itu dia nungguin aja. Kalau dia sedih, kalau kita banyak maksiat. Bidadari itu sedih kalau kita banyak maksiat karena lama ketemu sama dianya, digodok dulu kita di neraka. Tuh, bidadari tuh. Dan dia girang banget kalau kita rajin beribadah kepada Allah SWT. Karena kalau sudah cepat ketemunya dengan dia. Nah, bidadari berkata nih kepada istri kita, janganlah engkau menyakitinya. Nih, bidadari ngomong tuh. Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memusuhimu. Tuh doa bidadari tuh. Kalau kita disakiti oleh istri kita ngelawan sama kita, bidadari ngedoain semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu. Tuh, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Jadi kita dijanjikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bidadari marah kalau ada istri yang marah-marah sama lakinya. Bidadari marah kalau ada istri yang marah terhadap suaminya. Apalagi yang tadi tuh dilaknat sama malaikat, dia menolak diajak ke tempat tidur. Ini ciri-ciri istri yang durhaka terhadap suaminya. Ada berapa tadi tuh? Yang pertama adalah dia menolak diajak berhubungan. Yang kedua, dia menyakiti suaminya. Yang ketiga, dia tidak berterima kasih terhadap suaminya. Nah, yang keempat, keluar rumah tanpa izin. Cuma 4 itu tuh. Keluar rumah tanpa izin. Nah, ini bagi para istri, ya Allah, ini harus dipahami, keluar rumah tanpa izin. Hatta ke warung, hatta keluar, kalau keluar rumah kan depan pintu tuh udah luar rumah tuh. Depan pintu udah keluar rumah. Itu namanya harus izin kepada suaminya. Seorang istri tempatnya di rumah, dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ata'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Artinya, dan hendaklah kamu para istri Nabi tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya. Jadi ini contoh adalah istri Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW. Dia nggak boleh berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah, gitu ya. Istri kita pun begitu diajarin, jangan seperti orang jahiliyah, dia tidak berhijab, gitu ya. Itu kan pakaian orang jahiliyah. Kita diperintahkan gimana? Istri kita berhijab, dan itu jadi tanggung jawab kita, jemaah sekalian. Itu jadi tanggung jawab kita, bahwa kita wajib mengajarkan istri kita di hal-hal yang dasar. Fundamen itu, kalau perempuan tidak berjilbab, ya Allah, aurat. Dan itu adalah kewajiban suami menegurnya. Gitu jemaah sekalian. Nah, ini adalah 4 hal yang menjadi ciri-ciri istri itu durhaka terhadap suami. Padahal dia hanya gampang tadi itu. Istri mau masuk surga gampang banget caranya. Gimana tadi? Dia sembahyang yang benar, dia sholat puasa Ramadan yang benar, dia taat sama suaminya, beres, surga. Tinggal pilih surga yang mana, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamu alaikum.